Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Saprudin Itur. Kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan konten lokal atau penulisan tradisi yang dilombakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Dan konten lokal ini adalah menggunakan bahasa Brau di Indonesia kan. Jadi ada bahasa Braunya dan ada bahasa Indonesianya. Jadi menulis bahasa Brau dulu, kemudian diartikan menjadi bahasa Indonesia. Jadi dua bahasa sekaligus. Nah, yang dilombakan terutama adalah masalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ya, tentang pemajuan kebudayaan. Dan ini ada perdanya nomor 10 tahun 2022 tentang pemajuan kebudayaan, Perda Provinsi Kalimantan Timur. Yang diangkat antara lain adalah masalah pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, kemudian permainan rakyat, olahraga rakyat, kemudian makanan tradisional, dan lain-lain nanti akan saya jelaskan. Baik, yang pertama saya jelaskan dulu masalah teknologi tradisional. Yang termasuk dalam teknologi tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Kemudian berkenaan dengan permainan rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain permainan kelereng, congkak, gasing, gobak, dan lain-lain. Mungkin permainan-permainan ini, logo dan sebagainya, permainan ini ada di Kabupaten Brau. Nah, baik di orang Dayak, baik orang Bajau maupun orang Banua, orang Brau, tetapi menggunakan bahasa Brau dan diartikan ke bahasa Indonesia. Kemudian selain olahraga tradisional, permainan rakyat ya. Permainan rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu. Oh iya, olahraga tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh didasarkan pada nilai tertentu dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain bela diri, pasola, lompat, batu, dan lain-lain. Mungkin di Brau ada yang namanya bakuntau, maka perlu diangkat bakuntaunya. Kemudian selain itu ada lagi masalah makanan tradisional. Makanan tradisional macam-macam nih, kuliner ya, asli orang Brau. Kemudian selain masakan, membuat perahu, membuat kapal, membuat pondok atau lapau, membuat rumah, kemudian membuat alat-alat pertanian, bakul, lanjung, ancat, dan lain-lain. Itu bagian dari tradisi. Nah, karena ini konten lokalnya lokal Brau, maka otomatis yang kita angkat adalah kebudayaan Brau atau konten lokal. Bagaimana cara menulisnya? Gitu ya. Dalam tulisan itu harus ada peran anak-anak, karena tujuan tulisan ini adalah untuk dibaca oleh anak usia SD dan SMP. Oleh karena itu, cara menulisnya dan sebagainya juga gaya tulisan bagaimana supaya anak suka membaca. Dan kemudian oleh kantor bahasa, tulisan itu nanti akan dibuat macam sejenis cerita bergambar.
Nah, tetapi kita tidak kita menceritakan. Jadi kita menceritakan, mungkin kalau seandainya saya menceritakan membuat perahu umpamanya. Nah, membuat perahu pertama yang akan saya ceritakan bersama si anak-anak tadi bercerita, mungkin datang kepada orang tua menanyakan anak-anak gitu, "Pak, ini membuat perahu ya, Pak?" Ya. Kemudian si anak tanya, "Bagaimana mencari bahannya, Pak?" Gitu kan. Nah, dijelaskanlah oleh bapak itu bagaimana mencari, mungkin cara menumbang pohonnya, kemudian memotong pohonnya, kemudian membelahnya dan membuat papannya setebal apa gitu kan. Kemudian setelah itu baru bercerita masalah proses membuatnya. Dari diketam dulu, kemudian dirapikan dulu, diratakan dulu atau dilenturkan dulu dan sebagainya sampai nanti mengapitnya, membuat dan jadi. Kemudian begitu jadi digunakan seperti apa perahu itu. Nah, kalau dia menggunakan dayung, maka dayungnya pun harus diceritakan bagaimana cara membuat dayung, kemudian bagaimana cara menggunakan dayung itu. Itu kira-kira literasinya, kerangka berpikirnya kalau seandainya membuat perahu. Nah, kalau yang lain-lain juga seperti itu. Tapi yang jelas di dalam cerita itu selalu ada membawa peran utamanya adalah anak-anak. 1, 2, atau 3 anak. Nanti anak-anak itu mungkin jalan-jalan kemana gitu kan, ke kampung, lalu ketemu melihat perahu, kemudian dia bertanya-tanya begitu. Atau dia jalan-jalan ke Bena Baru mungkin, sampai di sana lihat orang lagi membuat anjat gitu kan. Nanti mereka tanya, "Anjat ini terbuat dari apa?" Dari rotan. Rotan didapatkan dari mana? Bagaimana cara mengambil rotan? Diceritakan. Sampai mengupahnya, sampai merapikan, sampai membelahnya, sampai merautnya dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara menganyamnya? Diceritakan. Sampai jadi berbentuk bulatkah bawahnya, berbentuk bundarkah bawahnya, kemudian seperti apa, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Menggunakan anjat itu, apakah digendong di belakang ataukah digendong di depan gitu. Kemudian untuk membawa barang apa aja biasanya bagi orang-orang tertentu. Nah, kemudian kalau dijual dengan harga berapa gitu kan, untuk penghasilan mereka di sana. Nah, itu ada dialog. Sekali-sekali anak itu berdialog kepada orang pembuatnya ceritanya gitu. Kemudian diceritakanlah, itulah cerita yang harus kita angkat. Ayo kita rame-rame membuat konten lokal ini yang berkaitan dengan yang saya ceritakan di awal tadi. Terima kasih, mudah-mudahan ini berguna buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.